Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum. Kita akan memulai pelajaran fikih. Kitab yang kita gunakan masih sama dengan kitab fikih waktu di kelas 5. Itu kita meneruskan, kita mulai dari Kitabul Buyu'i wa ghairiha minal muamalati. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Buyu'i wa ghairiha minal muamalati. Kitabul Buyu'i utawi iki iku kitab ing dalem nerangake pira-pira hukume bai' atau adol tinuku. Wa ghairiha lan liyane bai' minal muamalati bayane saking pira-pira nyambut gawe atau muamalah. Al buyu'u utawi pira-pira bai' salah satu asya'a iku telu pira-pira suwiji-wiji. Bai'u ainin suwijine iku adol kahanan, musyahadatin kang kinaweruhan utawa kang kena diweruhi. Fajaizun mongko iku wenang. Wa bai'u syai'in lan adol suwiji-wiji mausufin kang den sifati. Fi zimmati ing dalem mausufin kang disifati apa syai'. Fi zimmati ing dalem tanggungan. Fajaizun mongko iku wenang. Idza wujidat nalikane den temu apa mabe. Idza wujidat nalikane den temu apa as-sifatu sifat alama ing atase barang wasofa kang disifati apa mabe bihi kelawan ma. Wa bai'u ainin lan adol kahanan ghaibatin kang ora ana. Kang ora ana barange, lam tusyahad kang ora kena den tingali utawa ora kinawruan. Fala yajuzu mongko ora wenang apa bae. Wa yaswihu lan sah apa bai'u kulli tahirin apa adol saben-saben barang kang suci muntafa'in kang kena dialap manfaat bihi kelawan kullu tahirin mamlukin kang dimiliki. Wala yaswihu lan ora sah apa bai'u ainin adol kahanan najisatin kang najis. Wala malan ora kena adol barang la manfaata kang ora ana manfaat fihi ing dalem ma. Kitab menerangkan tentang baik jual beli dan muamalah-muamalah yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli ada 3 macam. Nomor 1, jual beli benda yang bisa terlihat. Ya. Jual beli benda yang bisa terlihat ini hukumnya boleh. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, jual beli benda atau sesuatu yang tidak ada bendanya, akan tetapi disebutkan sifat-sifat dari benda tersebut atau dari sesuatu tersebut. Dan jual beli ini menjadi tanggungannya penjual. Nah, kalau sifat-sifat yang disebutkan oleh penjual ini sesuai, maka jual beli semacam ini hukumnya boleh. Jadi kalau misalkan kita menjual atau saya menjual
penghapus ini misalkan. Ini tidak ada penghapusnya, hanya saya bilang saya menjual penghapus. Penghapus yang terbuat dari bahan kanvas misalkan, warnanya hitam. Nah, ini kalau sifat-sifat atau keterangan-keterangan yang saya sebutkan itu sama dengan keadaan bendanya, maka jual beli seperti ini boleh. Atau sekarang yang marak itu seperti jual beli online. Jual beli online itu kan hanya ditampakkan gambarnya, kemudian disebutkan sifat-sifatnya. Nah, kalau pembeli ini mau membeli, menyetujui dengan apa yang disebutkan dan sifatnya sesuai dengan keadaan barangnya, maka jual beli yang semacam ini boleh. Yang nomor 3, jual beli barang yang tidak ada barangnya, tidak kelihatan, dan tidak disifati apa-apa. Satu contoh misalkan, saya menjual pulpen. Saya menjual pulpen, tanpa pulpen itu kan banyak sekali macam-macamnya. Kemudian tidak ada barangnya, ya, dan tidak disebutkan apa-apa, hanya saya menjual pulpen. Maka jual beli yang semacam ini itu tidak boleh, karena tidak ada barangnya dan tidak ada sifat-sifatnya. Kemudian barang atau benda-benda, barang-barang yang bisa diakad jual beli itu barang-barang yang bagaimana? Tadi kan barang-barang pokoknya kalau kelihatan kemudian bisa disifati, maka jual beli tersebut sah. Nih ada syarat lagi, yaitu jual beli bisa sah. Tadi boleh ya, sesuatu yang diakad jual beli, yang kelihatan, yang disifati itu boleh diakad jual beli. Tapi bolehnya ini ada sah dan tidak sah. Nah, yang sah, akad jual beli yang sah itu yang bisa diakati, yaitu tiap-tiap benda yang bisa diambil manfaatnya, tiap-tiap benda yang suci bisa diambil manfaatnya dan dimiliki atau menjadi miliknya sendiri. Ini kemudian yang tidak sah itu benda-benda yang najis dan benda-benda yang tidak ada manfaatnya. Ini tidak, kalau diakad jual beli ini tidak sah. Satu contoh misalkan teletong. Teletong ini najis. Ini tidak boleh teletong itu diakad jual beli. Aku tuku teletongmu, atau teletong iki tak dol. Itu tidak boleh, ya. Kita teruskan. Faslun ai hadza faslun, utawi iki iku ana fasal swiji. Wariba utawi riba haramun iku haram. Wa innama yakunu lan angin pestine ono apa riba iku fi zahabi tetep ing dalem emas, wal fiddati lan perak, wal mat'umati lan piro-piro panganan, wala yajuzu lan ora wenang apa bai'u zahabi adul emas bizahabi kelawan emas, walal fiddati lan ora wenang apa adul perak, kadzalika kaya mengkono-mengkono bai'u zahabi bizahabi. Illa mutamasilan kejaba padan pinadan nakdan tur kontan. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono la yajuzu bai'u zahabi
Wala bai'u ma lan ora kena adol barang ibta'a kang tuku sapa wong hu ing ma hatta yaqbidha sehingga nampani sapa wong hu ing ma. Wala bai'ul lahmi lan ora kena adol daging bil hayawani kelawan hayawan. Wa yajuzulan benang apa bai'uz zahabi adol emas bil fiddati kelawan perak mutafadilan hale leluwihan naqdan tur kontan. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono la yajuzu bai'uz zahabi bizzahabi apa al mad'umatu adol panganan piro-piro panganan. La yajuzu ora wenang apa bai'ul jinsi adol jenis minha saking mat'umat bimithlihi kelawan padane jenis illa mutamathilan kejaba padan pinadan naqdan tur kontan. Wa yajuzu lan wenang apa bai'ul jinsi adol jenis minha saking mat'umat bighairihi kelawan liyane jenis mutafadilan hale leluwihan naqdan tur kontan. Wala yajuzu lan ora wenang apa bai'ul gharari apa adol barang kang ora maujud utawa adol kelawan perkara kang ora maujud. Fasal ini menerangkan riba. Riba hukumnya haram dan riba terdapat pada emas, perak, dan makanan. Riba, barang-barang yang mengandung riba yang yaitu emas, perak, dan makanan, ini tidak boleh jual beli emas dibeli dengan emas, perak dibeli dengan perak. Ini tidak boleh kecuali sama dan kontan seketika. Ya, sama ini bagaimana? Misalkan 1 gram dibeli dengan 1 gram persis, ya, podoplek. Kemudian jenisnya juga sama, apa kadar emasnya juga harus sama, itu harus sama semua. Kalau tidak sama, ya tidak boleh, ini mengandung riba. Kemudian yang kedua, perak dengan perak juga tidak boleh, sama dengan emas dengan emas. Emas boleh dibeli dengan perak dengan dengan berat atau dengan jumlah yang lebih. Jadi misalkan jual emas dibeli dengan perak, nah ini boleh, tapi harus lebih banyak, tidak sama, ya, harus lebih banyak. Dan tidak boleh menjual barang-barang yang dibeli sebelum barang tersebut dimiliki. Satu contoh, misalkan saya membeli spidol. Saya membeli spidol, belum saya terima spidol ini dari penjual dari penjual yang saya membeli pada orang tersebut. Sebelum kita terima, maka ini tidak boleh kita jual. Ya.
tidak boleh kita jual lagi. Misalkan saya menjual spidol, sudah saya gambar, saya sifati, nah tapi ini belum ada di tangan, ya itu tidak boleh karena belum menjadi miliknya penjual, itu belum menjadi milik saya kalau belum saya terima. Dan juga tidak boleh jual beli daging dengan hayawan, ya, membeli daging dengan hewan. Misalkan daging sapi 1 kuintal kemudian dibeli dengan hewan, dengan sapi yang masih hidup misalkan, itu tidak boleh. Nah, begitu juga makanan. Tadi riba yang riba itu terdapat pada emas, perak, dan makanan. Nah, jual beli makanan ini juga tidak boleh satu makanan dibeli dengan makanan yang sama jenisnya, kecuali kalau sama persis. Misalkan makanan pisang goreng. Pisang goreng kalau mau dibeli dengan pisang goreng, maka pisang goreng tersebut harus benar-benar sama. Pisang goreng itu kan terdiri dari pisang, tepung, minyak, ya. Nah, ini harus sama persis. Kalau misalkan terbuat dari tepung, tepungnya tepung apa, minyaknya minyak apa, pisangnya dari pisang apa, itu harus persis sama. Kalau tidak, ya tidak boleh. Nah, maka bagaimana? Iki kok angel men. Ya makanya ada mata uang, ya. Ada mata uang. Kalau di Indonesia namanya rupiah. Itu yang dipakai untuk transaksi. Agar tidak jatuh pada perkara riba. Kemudian tidak boleh menjual perkara-perkara yang benda-benda yang tidak ada bendanya, bai'ul gharar, sing ora ketok, ora nyoto, ya, tidak boleh menjual barang-barang yang tidak nyata. Satu contoh, misalkan ada burung yang terbang di atas awan, kemudian aku dodol burung sing di awan iko. Nah, itu tidak boleh, ya, karena tidak nyata. Kalau di awang-awang nenggone di awan di atas sana kan tidak nyata itu. Burungnya burung apa, ya ora ketok dan seterusnya, itu tidak boleh. Kemudian pasal berikutnya, faslun ai hadza faslun wal mutabayyi'ani utawi wong loro kang adol tinuku, yaitu penjual dan pembeli, iku bil khiyari tetap kelawan khiyar, kelawan milih, malam yatafarraqa selagine durung pisah sapa mutabayyi'ani, walahuma lan iku tetep kedue mutabayyi'ani ayyashtarito utawi yento gawe syarat sapa mutabayyi'ani al khiyaro ing khiyar ila salasati ayyamin tumeka maring 3 pira-pira dina. Wa idza wujida lan nalikane den temu bil mabi'i ing dalem barang kang didol apa aibun cacat, falil mustari mongko iku tetep kedue wong kang tuku radduhu utawi balekake mabik. Walaya juzulan ora wenang apa bai'us samrati apa adol buah mutlakon kelawan mutlak
illa ba'da buduwi sholahiha, kejaba sakbadane pertelane baguse samroh. Wala bai'u malan, ora kena adol barang, fihi kang iku tetep ing dalem ma ar-riba utawi riba, bijinsihi kelawan jenis ma, rotban hale teles, illal labana kejaba poan, illal labana kejaba poan. Fasal ini menerangkan tentang dua orang yang akad jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ini boleh melakukan akad khiyar atau memilih. Memilih khiyar ini ada dua macam, yaitu khiyar majlis dan khiyar syarat. Kalau dua orang penjual dan pembeli ini masih berada di satu tempat, ini boleh memilih barang-barang yang dijual dan barang-barang yang dibeli. Ini namanya khiyar majlis. Kemudian yang nomor dua, khiyar syarat. Itu ada persyaratan. Syarat kalau misalkan terjadi sesuatu, ada cacatnya misalkan, atau tidak cocok misalkan, ini boleh, pembeli boleh mengembalikan apabila ada perjanjian sampai dengan masa 3 hari. Misalkan tuku wis diiling-ilingin wis dideloki, kemudian ketika sampai di rumah ternyata ada cacatnya. Nah, ini pembeli boleh mengembalikan, tapi tadi syaratnya waktunya hanya sampai dengan 3 hari. Kemudian wala yajuzu bai'u tsamrati mutlaqon, tidak boleh menjual buah-buahan secara mutlak, kecuali buah tersebut sudah terlihat bagusnya. Satu contoh misalkan ada pohon mangga sing wis woh, yang sudah berbuah. Itu ketika buahnya belum kelihatan bagus, misalkan masih pentil, ya, ini tidak boleh dijual secara borongan. Misalkan iki buah mangga sauwit tak dol kabeh dengan harga sekian. Kalau belum bagus buahnya, ini tidak boleh. Ya, misalkan masih pentil atau masih kembang, ini tidak boleh dijual. Kemudian tidak boleh jual beli barang-barang yang mengandung riba yang basah dijual dengan sejenisnya. Seperti tadi di atas pada pasal sebelumnya tadi, bahwa tidak boleh jual makanan dengan makanan kecuali sama persis. Nah, ini barang-barang yang mengandung riba ini tidak boleh dijual belikan dengan sejenisnya. Ya, barang-barang yang atau benda-benda yang basah tidak boleh dijual beli dengan jenisnya kecuali susu. Nah, kecuali susu. Kalau susu, ya kalau susu kan mesti basah, ya, nggak ada susu yang kering, ya, kecuali itu susu ya ada susu yang kering, tapi susu dijual secara basah ini boleh. Susu formula itu kan kering, ya. Sampai di sini dulu. dulu, pelajaran fikih,
pada saat ini. Nanti akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang atau di jadwal pelajaran berikutnya fikih yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.